Sebuah panggilan dari tempat yang seharusnya sunyi. Sekali kau jawab, hidupmu tak akan pernah kembali. Di sebuah desa terpencil bernama Wanaraya, tersembunyi di balik bukit berkabut dan hutan tua, berdiri sebuah pemakaman kuno yang dikenal sebagai Kuburan Malam Merah. Kuburan itu tidak seperti pemakaman biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, kabut merah tipis menggantung di atasnya, dan warga desa bersumpah bahwa mereka mendengar bisikan dari balik nisan-nisan yang tua dan berlumut. Tak ada yang berani melewati jalan itu selepas maghrib, terutama karena sebuah legenda tua yang selalu beredar dengan suara pelan dan penuh was-was. Jika kau menerima panggilan dari nomor tak dikenal di dekat kuburan itu, jangan pernah kau angkat, karena yang meneleponmu bukan dari dunia ini. Namun, tidak semua orang percaya dengan cerita rakyat seperti itu. Langit mulai gelap, matahari tenggelam perlahan di balik kabut tipis. Burung gagak bersahutan dari dahan pohon mati. 3 orang mahasiswa dari kota, Alia, Reno, dan Tika, baru tiba di Wanaraya untuk melakukan riset tentang mitos dan budaya mistis di daerah terpencil. Mereka menginap di rumah penduduk milik seorang nenek tua bernama Mbah Ratmi, yang terkenal pendiam dan misterius. Mbah Ratmi, pelan, dengan suara berat. "Kuburan itu bukan tempat main. Jangan dekati apalagi malam-malam begini. Kadang arwah yang gak tenang nyari teman." Alia tersenyum meremehkan. "Tenang, Mbah, kami cuma mau ambil beberapa foto dan catat cerita-cerita dari warga. Nggak bakal lama." Tika berbisik ke Alia. "Alia, serius, tempat ini beda. Aku nggak enak dari tadi. Ada hawa aneh." Reno menertawakan. "Ah, kalian terlalu banyak nonton film horor. Cuma kuburan doang. Nanti malam kita kesana aja, kita buktikan nggak ada apa-apa." Alia matanya menyala penasaran. "Bener juga, katanya kalau kita bawa HP dan diam sebentar di tengah kuburan, kadang ada yang nelpon ya. Kita cobain yuk. Sekalian buat dokumentasi." Malam tiba. Langit menutup diri dengan awan pekat. Angin berhenti berembus, dan udara menjadi sangat sunyi, seperti bumi menahan napas. 3 sahabat itu berjalan ke arah kuburan membawa senter dan kamera. Langkah mereka berat menapaki jalan setapak yang dipenuhi daun gugur, menuju pagar besi berkarat yang menyekat dunia hidup dan mati. Begitu mereka melangkah masuk ke area kuburan, suasana berubah drastis. Angin mendesir pelan, membawa bau tanah basah dan bunga kamboja yang menyengat. Lampu senter mereka tampak redup, seakan tertelan kabut yang perlahan merayap. Tika gugup. "Kenapa kabutnya tebal banget sih? Tadi nggak separah ini." Reno berusaha santai tapi mulai resah. "Tenang aja, paling cuma kabut hutan." Alia mengeluarkan ponsel. "Oke, kita rekam 15 menit, lalu diam. Kita lihat siapa yang berani nelpon." Mereka duduk di sebuah nisan besar yang terbelah 2. Namanya telah hilang di gerus waktu. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Waktu terasa melambat, tiba-tiba salah satu ponsel bergetar. Ponsel Alia menyala. Nomor tidak dikenal. Layar menunjukkan satu kata. Pemanggil tak dikenal. Tika menjerit pelan. "Alia, jangan diangkat, sumpah jangan." Alia menatap layar, gelisah tapi penasaran. "Ini cuma prank. Siapa sih yang bisa telepon dari kuburan?" Reno tegang. "Kalau lo takut jangan diangkat. Tapi kalau mau buktiin, iya." "Ayo." Alia menggeser layar. Telepon diangkat. Semua diam. Dari ponsel terdengar suara, seperti suara tanah digali. Lalu suara napas berat, lirih dan pelan, seperti seseorang yang baru bangkit dari dalam liang. "Alia, temani aku di dalam."
Tiba-tiba angin bertiup kencang. Meniup daun dan debu ke segala arah. Senter padam. Ponsel jatuh dari tangan Alia. Dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan, lirih namun penuh derita dan kemarahan. Tika menangis. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Alia, suara bergetar. Tapi, suara itu, dia tahu namaku. Langit bergemuruh, kabut menebal. Di balik pohon, sosok putih berdiri. Rambut panjang, tubuhnya seperti membusuk, dan matanya merah menyala menatap mereka. Malam itu, ketiga sahabat tersebut tak sadar bahwa satu panggilan telah membuka pintu antara dunia dan kematian. Malam semakin larut. Setelah insiden panggilan itu, Alia, Reno, dan Tika berlari tergesa meninggalkan kuburan. Nafas mereka terengah, langkah kaki tak tentu arah. Di belakang, suara gemerisik dari balik batu nisan masih terdengar samar. Seperti ada yang mengikuti mereka. Mereka kembali ke rumah Mbah Ratmi dalam keadaan panik. Wajah Tika pucat pasi, tangannya gemetar, dan matanya terus menatap keluar jendela. Alia masih memegangi ponselnya yang kini retak layarnya, namun tetap menyala, menampilkan ikon panggilan tak terjawab sebanyak 13 kali. Semuanya dari nomor tak dikenal. Tika dengan suara pelan dan gemetar. Aku dengar dia, napasnya berat banget, seperti kayak ada yang hidup di dalam tanah. Reno masih berusaha menenangkan. Kita capek, itu cuma sugesti, nggak ada yang aneh. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip lalu padam total. Sunyi, hanya suara tik-tik hujan kecil di atap. Mbah Ratmi masuk ke ruang tamu membawa pelita. Wajahnya tegang, berbeda dari sebelumnya. Mbah Ratmi, suara rendah dan dingin. Kalian sudah angkat panggilan itu ya? Alia, pelan. Iya, Mbah, tapi itu cuma iseng. Kami enggak. Mbah Ratmi memotong. Itu bukan iseng. Panggilan itu bukan dari manusia. Kau barusan membuka ikatan lama. Dia mencari yang bisa menggantikannya di tanah. Reno mengernyit. Maksud Mbah, apa yang sebenarnya terjadi di kuburan itu? Mbah Ratmi duduk perlahan, matanya menatap kosong ke arah tembok yang dipenuhi bayangan pelita. Ia mulai bercerita. Dulu, ada perempuan bernama Raras. Dia dituduh sebagai dukun santet dan warga membakarnya hidup-hidup di tengah kuburan itu. Tapi dia tak mati sebelum mengutuk semua keturunan desa ini. Sejak itu, tiap beberapa tahun, ada yang hilang. Semua berawal dari panggilan. Kalau sudah dijawab, maka dia tahu siapa yang harus dia ambil. Alia mulai merasa tidak enak. Ponselnya mulai bergetar tanpa henti padahal sinyal hilang. Ia membukanya. Layar menunjukkan kamera depan, namun bukan wajahnya yang terlihat. Wajah pucat, rambut panjang, mata hitam membusuk, menatap balik. Alia menjatuhkan ponsel dan berteriak. Ponsel meledak dengan suara kecil, layarnya hangus. Reno kaget. Alia, kau nggak apa-apa? Alia menangis lutut lemas. Dia ada di kamera. Dia lihat aku dari balik ponsel. Tika berteriak panik. Kita harus pergi dari sini, malam ini juga. Tika berlari ke kamar untuk mengemasi barang, tapi begitu dia membuka lemari, dia membeku. Di dalam lemari berdiri sosok wanita. Kepala miring, matanya kosong, kulitnya mengelupas. Darah menetes dari mulutnya, mengalir ke kaki Tika. Tika menjerit keras. Alia dan Reno masuk ke kamar. Kosong, Tika tak ada. Di lantai hanya ada bekas jejak kaki berlumpur dan tulisan di dinding seolah digores dengan kuku. 1 sudah kuambil, 2 lagi menunggu. Malam itu,
keheningan berubah menjadi horor yang hidup. Sesuatu yang lama dikubur telah bangkit, dan kini satu dari mereka telah hilang, dan dua lainnya sedang ditunggu.